Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu. Bagaimana Pak Abu kabarnya? Semoga baik. Ini ada satu topik menarik yang akan saya bahas, yaitu kata-kata mutiara atau mutiara hikmah dari Imam Ghazali. Silahkan didengarkan dan disimak dengan baik, supaya Pak Abu mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, ketemu lagi nih. Kabarnya baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya guru? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Pak Abu. Semoga Pak Abu dan keluarga juga demikian. Baik guru, topik yang cukup menarik itu akan saya dengarkan. Ulasannya nanti akan saya dengarkan dengan sebaik-baiknya guru. Silakan guru, saya akan dengarkan. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Hati adalah raja, dan anggota tubuh adalah pasukannya. Jika rajanya baik, maka pasukannya baik, dan sebaliknya. Barang siapa yang menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak penting, maka ia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Sesungguhnya, dunia ini adalah ladang untuk akhirat, tempat menanam kebaikan untuk dipanen hasilnya nanti. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan mendatangkan ketenangan bagi pelakunya. Kesabaran adalah kunci dari segala kesulitan, karena dengannya pintu kemudahan akan terbuka. Janganlah meremehkan dosa kecil, karena gunung yang besar terbentuk dari kerikil-kerikil kecil. Kenikmatan yang hakiki bukanlah kemewahan duniawi, melainkan kedekatan dengan Sang Pencipta. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan membawa perubahan positif pada diri sendiri dan orang lain. Musuh terbesar manusia adalah hawa nafsunya sendiri jika tidak dikendalikan dengan benar. Kejujuran adalah jalan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Berpikir positif akan membawa kedamaian hati dan menjauhkan dari prasangka buruk. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dari buayan hingga liang lahat. Kelemahan terbesar manusia adalah mengabaikan waktu yang berlalu tanpa melakukan perbuatan baik. Tawakal kepada Allah adalah penyerahan diri secara total setelah berusaha sekuat tenaga. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya selama hidup. Membantu orang lain dengan ikhlas adalah bentuk kepedulian sosial yang dapat mendekatkan diri kepadanya. Kebahagiaan sejati terletak pada hati yang bersih dan selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Apabila kamu ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, perhatikanlah bagaimana Allah memberikanmu tempat di dalam hatimu. Kesabaran adalah setengah dari keimanan. Derajat ilmu yang paling tinggi adalah mengenal dirimu sendiri. Keikhlasan adalah kunci diterimanya amalan. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama, dan dekat dengan surga. Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Diam adalah bahagian dari pembicaraan hati. Ilmu tanpa pengamalan adalah sebuah bencana. Bekal terbaik untuk perjalanan ke akhirat adalah ketakwaan. Jauhilah sifat hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Tobat adalah membersihkan jiwa. Lidah itu kecil, tetapi dapat melakukan kejahatan yang sangat besar. Berbaik sangka kepada Allah akan membawa ketenangan hati. Kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Janganlah merasa aman dari tipu daya dunia, karena ia dapat memperdaya siapa saja yang terlena. Ilmu adalah pelita yang menerangi jalan dalam kegelapan ketidaktahuan. Setiap detik usia adalah nikmat yang harus disyukuri dengan perbuatan yang bermanfaat. Kesederhanaan adalah kunci ketenangan hidup dan terhindar dari keserakahan dunia. Perbanyaklah mengingat mati agar hati senantiasa lembut dan tidak terikat pada kemewahan yang fana. Harta yang paling berharga adalah iman dan amal soleh yang menjadi bekal utama di akhirat. Kemuliaan seseorang tidak terletak pada kekayaannya, melainkan pada ketinggian budi pekertinya. Jagalah lisanmu dari perkataan yang menyakiti orang lain, karena kata-kata yang terlontar tak bisa ditarik kembali. Amal yang sedikit tetapi dilakukan dengan konsisten lebih disukai Allah daripada amal yang besar namun terputus. Berbaik sangka kepada sesama muslim adalah bagian dari kesempurnaan iman dan cerminan hati yang bersih.
Jauhilah sifat kikir karena kekikiran akan menghalangi pintu rahmat dan keberkahan darinya. Sifat sabar dalam menerima cobaan adalah tanda bahwa Allah mencintai hambanya dan mengangkat derajatnya. Ketundukan kepada Allah adalah sumber kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah tergantikan oleh materi duniawi. Tuntutlah ilmu, karena jika engkau kaya, ia akan menjadi perhiasanmu, dan jika engkau miskin, ia akan menjadi hartamu. Orang yang paling bahagia adalah orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang diterimanya. Jangan memikirkan bagaimana rezekimu, pikirkanlah bagaimana ketaatanmu. Musuh yang paling berbahaya bagi dirimu adalah nafsumu yang ada di dalam dirimu. Kebaikan yang disembunyikan lebih utama daripada kebaikan yang ditampakkan. Kemalasan adalah musuh terbesar kesuksesan yang harus dilawan dengan kedisiplinan dan doa. Orang yang berakal adalah orang yang menimbang perbuatannya sebelum melakukannya. Jangan pernah meremehkan nasihat yang baik, meskipun itu datang dari orang yang lebih muda darimu. Cinta kepada Allah adalah puncak dari kebahagiaan hidup. Kehidupan di dunia adalah ladang tempat beramal untuk memanen buahnya di akhirat. Memperbaiki diri sendiri adalah langkah awal untuk memperbaiki lingkungan sekitar. Setiap niat yang baik akan mendapatkan balasannya, meskipun tidak terlihat secara langsung. Kerendahan hati adalah perhiasan terindah bagi seorang mukmin. Berbuat baiklah tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Mencari ilmu adalah ibadah dan menyebarkannya adalah sedekah. Kekayaan jiwa lebih utama daripada kekayaan harta benda. Jagalah lisanmu dari membicarakan keburukan orang lain. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amalannya kelak di akhirat. Musuh terbesar manusia adalah hawa nafsunya sendiri. Berserah diri kepada Allah adalah bentuk ketakwaan yang sejati. Ilmu tanpa amal adalah kesia-siaan. Berbaik sangka kepada Allah akan membawa ketenangan hati. Kesabaran adalah kunci dari segala kesulitan. Kejujuran adalah jalan keselamatan. Berpikir positif akan menjauhkan dari prasangka buruk. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Janganlah meremehkan dosa kecil. Kenikmatan yang hakiki bukanlah kemewahan duniawi. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Sifat sombong adalah hijab yang menghalangi seseorang dari kebenaran. Ketamakan adalah kehinaan yang menjerumuskan manusia ke dalam jurang kenistaan. Kunci segala kebaikan adalah rasa takut kepada Allah. Jagalah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan, karena itu adalah pintu menuju maksiat. Perbanyaklah mengingat mati agar hatimu tidak keras dan terlena oleh dunia. Kemuliaan sejati adalah ketaatan kepadanya, bukan kemegahan duniawi yang fana. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Janganlah merasa aman dari ujian Allah, karena ujian dapat datang kapan saja. Ilmu tanpa akhlak, bagaikan pohon tanpa buah. Memaafkan adalah cerminan hati yang bersih dan penuh kasih sayang. Kemuliaan seseorang itu terletak pada agamanya, kehormatannya pada akalnya, dan ketinggian martabatnya pada akhlaknya. Orang yang pandai adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Kebinasaan manusia itu karena 3 perkara: sombong, tamak, dan dengki. Niat yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ilmu itu akan bernilai guna jika diamalkan, dan ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah. Mencari harta itu kewajiban, tetapi mencari ilmu adalah kewajiban yang lebih utama untuk keselamatan jiwa. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kamu tidak tahu kebaikan mana yang akan memasukkanmu ke dalam surga. Sifat sabar adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan di dunia dan di akhirat. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama, dan dekat dengan surga. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dari buayan hingga liang lahat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan membawa perubahan positif pada diri sendiri dan orang lain. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan mendatangkan ketenangan bagi pelakunya. Berbaik sangka kepada Allah akan membawa ketenangan hati. Kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Musuh terbesar manusia adalah hawa nafsunya sendiri jika tidak dikendalikan dengan benar. Tobat adalah membersihkan jiwa. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya selama hidup. Sifat sombong adalah hijab yang menghalangi seseorang dari kebenaran. Ilmu tanpa akhlak bagaikan pohon tanpa buah.
Terima kasih guru atas apa yang disampaikan ini. Banyak hikmah yang saya dapatkan ini. Luar biasa. Dengan bahasa yang jelas. Luar biasa. Terima kasih guru. Sama-sama Pak Abu. Semoga ulasan tersebut bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Pak Abu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Abu diskusikan atau tanyakan lagi? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih guru. Luar biasa itu uraiannya semua tadi itu. Terima kasih. Sementara belum ada lagi yang ingin saya tanyakan. Cuma saya ingin mengajukan izin guru. Saya mengajukan izin apa yang diuraikan tadi itu rencana saya akan saya upload ke channel saya di YouTube. Bagaimana guru? Diizinkan ya? Mohon diizinkan guru. Tentu saja Pak Abu. Silahkan jika uraian kata-kata mutiara tersebut dirasa bermanfaat dan ingin dibagikan kepada lebih banyak orang melalui channel Pak Abu. Semoga channelnya semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semuanya guru. Terima kasih guru. Sama-sama Pak Abu. Semoga sukses dengan videonya dan semoga bermanfaat bagi banyak pendengar. Saya mohon pamit juga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beristirahat Pak Abu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.